Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di video kali ini saya akan buatkan tutorial bagaimana cara menampilkan gauge di Blink IoT ya. Nah, untuk menampilkan gauge di Blink IoT ini saya gunakan sensor tegangan ya. Jadi sensor tegangan DC ini membaca tegangan DC yang dikeluarkan dari power supply switching ini yang nantinya datanya akan masuk ke ESP32. Data yang didapat itu berupa data analog yang nantinya akan dirubah ke data digital. Nah, yang namanya data analog itu pasti banyak noise-nya ya, jadi pasti naik turun. Nah, makanya di sini nanti juga saya akan jelaskan bagaimana cara mengurangi noise dengan menggunakan ESP32 ini. Jadi bisa dilihat bahwa hasilnya bisa stabil seperti ini ya. Jadi di sini 7, di sini juga 7. Dengan catatan, meskipun kita gunakan cara yang nanti akan saya jelaskan, itu harus kabel yang digunakan itu harus rapat dengan yang nanti antara terhubung dengan power supply switching atau di terminalnya itu harus dipastikan benar-benar rapat, tidak longgar ya. Karena kalau misalkan longgar itu pun juga bisa menyebabkan noise tentunya. Nah, di sini untuk power supply switchingnya sudah saya hubungkan ke terminal yang ada di sensor tegangannya. Jadi sensor tegangannya ini cukup simpel ya. Di sini di dalamnya hanya ada 2 resistor yang fungsinya ini untuk pembagi tegangan saja, yang nantinya akan membaca ke ESP32-nya. Dan nanti saya jelaskan juga untuk cara wiring diagramnya dan cara programnya itu seperti apa. Teman-teman bisa tonton terus video saya hingga akhir. Di situ nanti juga ada penjelasannya, dan jangan khawatir, tentunya nanti akan saya kirimkan juga untuk cara wiring diagramnya. Lalu untuk programnya juga nanti akan saya taruh di deskripsi, jadi teman-teman bisa cek saja di deskripsi nantinya ya. Nah, jadi power supply switchingnya ini saya buat adjustable variable, jadi bisa kita rubah-rubah tegangannya untuk cek melihat perubahan antara power supply switching ini dengan pembacaan yang didapat dari Blink IoT ini ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk rubah tegangannya. Jadi power supply switchingnya ini saya beri LM2596 agar bisa dirubah tegangannya. Nah, di sini 7,1 dan di sini juga terbaca 7,2 ya, 7,1 7,2. Nah, ini kalau misalkan pembacaan dari power supply switchingnya ini 0,1, kalau ini 0,24. Maksudnya ada 2 angka di belakang koma, kalau ini hanya 1 angka di belakang koma. Kalau misalkan saya tambahkan sedikit, jadi masih ada toleransi ya. Jadi tidak 100% presisi, pasti ada errornya. Nah, ini kalau misalkan saya buat 7,2, di sini pun nanti 7,28. Dan ini nanti pun juga bisa disetting ya, biar misalkan kalau teman-teman ingin dibuat presisi, itu nanti ada hitungannya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu bagaimana cara hitungnya, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar dan like dan subscribe video saya. Nanti kalau misalkan banyak yang komentar di video saya untuk dibuatkan tutorialnya, nanti akan saya buatkan video tutorial bagaimana cara menghitung untuk pembacaan sensor tegangannya ini nanti ya. Nah, ini saya sekarang coba rubah lagi untuk tegangannya. Nah, di sini terbaca 8 volt, kita cek di Blink IoT-nya, di sini juga berubah ya. Dia juga terbaca 8 volt di sini. 8, dan bisa dilihat bahwa dengan menggunakan program saya, itu datanya itu lebih stabil untuk data pembacaan tegangannya. Dia naik turunnya itu tidak banyak, jadi hanya 0,0 saja untuk naik turunnya, tidak sampai 8,5, lalu naik ke 9, atau turun ke 7,5. Karena di sini saya gunakan program yang fungsinya itu untuk memfilter noise yang didapatkan dari sensor tegangannya tadi. Jadi untuk pengambilan datanya dia lebih stabil. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara wiring dan cara program Blink IoT dan ESP32-nya ya. Jadi tonton terus video saya dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara wiring diagram sensor tegangannya ke ESP32-nya ya. Nah, jadi di sini dari sensor tegangan itu ada 3 pin. Yang sensor tegangan DC ya, di sini ada 3 pin.
di mana plusnya ini dihubungkan 3,3 volt, main-nya ini dihubungkan ke ground, sedangkan outputnya itu yang ada tulisan S ini ya. Nah, ini outputnya ini dihubungkan ke pin 34 dari ESP32-nya. Nah, kemudian di sini ada terminal biru. Nah, terminal biru di sini nanti ada tulisan VCC sama ground ya. Jadi VCC-nya tinggal mengikuti saja, VCC-nya itu dihubungkan ke plus tegangan DC, kalau yang ground-nya itu ke negatif tegangan DC. Nah, jadi cukup simpel untuk cara wiringnya. Dan sebenarnya sensor tegangan itu di sini hanya terdiri dari 2 buah resistor. Cuma kalau misalkan kita menggunakan sensor tegangan ini, kita sudah ada pin header sama terminal biru seperti ini, jadi memudahkan kita tidak perlu mensolder lagi, cukup kita beli ini dengan harga yang terjangkau juga, kita sudah bisa menggunakan sensor tegangan DC. Nah, kemudian untuk cara program blinknya, nah, jadi ini adalah tampilan blink yang terbaru, jadi model tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada developer zone dan di sini ada device-nya. Nah, untuk meng-create terlebih dahulu, kita harus masuk ke developer zone terlebih dahulu. Pilih yang ini ya, untuk membuat project baru. Kita akan membuat GAUG nanti. Nah, di sini akan saya beri nama tegangan, misalkan hardware-nya di sini menggunakan ESP32 dengan koneksinya menggunakan tipe WiFi. Nah, jika sudah kita pilih done, kemudian masuk ke web dashboard ya. Masuk ke web dashboard, kita cari yang GAUG. Nah, ini jadi kita pilih yang GAUG karena yang GAUG ini gratis, tidak perlu berbayar atau upgrade. Nah, kita drag and drop di sini. Kemudian kita setting untuk pinnya. Di sini kita beri nama GAUG-nya ini tegangan. Kita pilih create data stream, pilih virtual pin. Nah, di sini pinnya saya akan pilih pin V2 dengan data tipenya saya ganti double. Nah, untuk mins-nya ini bisa disetting terserah. Di sini akan saya buat min-nya itu 0 dan maksimalnya itu sekitar 15 volt saja ya. Dan unitnya ini bisa kita ganti. Bisa kita ganti ke volt ya. Kita pilih volt. Jadi bermacam-macam unitnya. Di sini bisa ganti Celsius, Fahrenheit, Kelvin, kilometer per hour. Jadi bermacam-macam di sini untuk unitnya. Nah, ini juga sudah ketemu. Pilihannya di electricity dan kita pilih yang volt. Nah, di sini juga ada ampere, ohm, farad, watt juga tadi ya. Jadi banyak pilihannya. Nah, jika sudah kita pilih create di sini. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini. Kalau misalkan warnanya ini ingin dirubah, misalkan warna merah juga bisa. Nah, ini berubah jadi merah. Dan jika sudah, jangan lupa kita save. Nah, kemudian kita save lagi kalau misalkan sudah disetting semua. Lalu kita masuk ke fungsi device. Kita pilih new device. Kita pilih from template. Dan kita pilih template yang sudah kita buat tadi, yaitu tegangan. Kemudian kita create. Nah, sekarang sudah siap untuk tampilan GAUG untuk pembacaan sensor tegangannya ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Ketika muncul seperti ini, kita copy to clipboard. Lalu kita buka program Arduino-nya. Nah, nanti program Arduino-nya bisa teman-teman cek di deskripsi. Di situ nanti akan saya taruh link untuk download program Arduino-nya dan wiring diagramnya ya. Jadi teman-teman bisa cek di sana. Lalu kemudian pastikan di sini yang sudah teman-teman copy tadi. Nah, dipastikan di sini. Nah, jika sudah nanti ada blink out token ini teman-teman copy. Dikopikan. Lalu dipastikan di sebelah ini char out ini ya. Jadi ini diganti dengan out token yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu Ctrl V. Nah, jika sudah, di sini adalah programnya. Jadi ini adalah untuk pendeklarasian pin sensor tegangannya itu berada di 34. Nah, di sini saya menggunakan salah satu library. Jadi library ini berfungsi untuk membantu memfilter data analog yang didapat dari sensor tegangan ya. Karena data analog itu basicnya dia banyak noise. Ketika kita konversi ke data digital, itu nanti pastinya akan menimbulkan noise-noise yang sehingga datanya itu tidak bisa konstan atau selalu berubah-ubah. Nah, di sini makanya saya gunakan satu library, yaitu Arduino Helper, yang fungsinya untuk membantu filter analog dari sensor tegangan yang akan kita baca nanti.
Nah, ini adalah fungsinya, fungsi untuk filter analognya. Dan di sini nanti kalau misalkan di datasheet itu range tegangannya itu 0 sampai 25 volt, tapi kalau kita misalkan gunakan library sensor tegangan ini, dia hanya bisa membaca 0 sampai 15 volt. Jadi range data yang didapatkan 0 sampai 1023 itu hanya di 15 volt saja ya, tidak bisa sampai 25 volt. Nah, kemudian ini kita sudah masuk ke programnya, jadi untuk menampilkannya nanti di pin V2 yang sudah kita deklarasikan tadi. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, ini ada rumus untuk tegangannya, lalu ini ada kalibrasinya, jadi misalkan nilainya tidak sesuai, bisa dirubah kalibrasinya ini ya, bisa disesuaikan. Nah, jika sudah, sekarang kita akan coba kita upload ke ESP32-nya dan kita akan coba langsung untuk apakah sudah berhasil untuk cara program kita. Nah, ini proses uploadnya sudah selesai ya, dan sekarang kita cek apakah sudah bisa terbaca di serial monitor. Nah, ini sudah terbaca di serial monitor yang terbaca 6,6, 6,7 ya. Nah, bisa dilihat datanya cukup stabil, tidak berubah-ubah. Jadi dia konstan di 6,75 untuk pembacaan tegangannya. Nah, lalu di sini kita akan cek di blinknya apakah sudah terbaca. Nah, ini sudah terbaca, dia di 6,75 untuk tegangannya ya. Berarti sudah habis berhasil atau sudah sukses untuk upload program ke ESP32-nya. Nah, tadi kan di sini tulisannya offline ya. Teman-teman bisa refresh dulu biar di sini biar berganti online. Kalau misalkan di sini nanti tulisannya masih offline, berarti tandanya blinknya ini belum terhubung dengan ESP32-nya ya. Kalau misalkan kalau misalkan di sini nanti offline, berarti tandanya blinknya ini belum terkoneksi dengan WiFi-nya. Atau bisa juga ada yang salah dalam memasukkan auto token-nya. Jadi ada beberapa faktor jika misalkan teman-teman mengalami jika misalkan di sini itu tulisannya masih offline belum online ya. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye bye.